isi alam dunia ini yang di langit dan yang di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yaitu kan salah satu keterangan yang bisa dikategorikan uang pun bertasbih karena itu kan termasuk ciptaan, ya. Jadi saya punya inspirasi tentang uang. Jadi kita ambil gambaran secara percontohan, ya, secara percontohan. Jadi apabila segala sesuatu mempunyai ruh, berarti setiap benda apapun yang ingin diperlakukan baik oleh kita selaku manusia. Termasuk salah satunya tentang uang. Maka kita mengkaji tentang uang. Jadi uang, kita harus terlebih dahulu mengetahui memposisikan uang sebagai Tuhan. Karena kan ya mungkin secara sadar atau tidak disadari, mungkin sebagian kecil atau besar, banyak manusia itu sudah mentuhankan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali sambil ngopi, sambil berbincang-bincang bersama Ade dengan Asyari. Kumaha sehat? Asyari sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha pagawean lancar? Lancar. Amin. Lancarnya? Alhamdulillah. Mungkin pada kesempatan malam ini sedikit saya akan mengupas tentang uang. Jadi mungkin realita manusia ini ya. Jadi kebanyakan manusia itu kan pengen banyak uang. Benar nggak? Benar kan ya? 99% itu uang. Jadi sedikit saya akan membahas tentang uang. Ya mudah-mudahan dalam kajian ini tentang uang ada hikmah positif yang kita bisa ambil. Jadi berbicara tentang uang, saya saya berbicara luar tema dulu ya. Jadi saya pernah dapat kajian dari orang tua saya. Kata orang tua saya itu kullu syai'in diruhin. Jadi setiap perkara apapun itu mempunyai ruh. Dan saya melirik juga dalam keterangan bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di semua alam dan pengisi alam dunia ini yang di langit dan yang di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yaitu kan salah satu keterangan yang bisa dikategorikan uang pun bertasbih karena itu kan termasuk ciptaan, ya. Jadi saya punya inspirasi tentang uang. Jadi kita ambil gambaran secara percontohan, ya, secara percontohan. Jadi apabila segala sesuatu mempunyai ruh, berarti setiap benda apapun yang ingin diperlakukan baik oleh kita selaku manusia. Termasuk salah satunya tentang uang. Maka kita mengkaji tentang uang. Jadi uang, kita harus terlebih dahulu mengetahui posisi uang itu sebagai apa sih untuk kita. Jadi uang kan salah satu alat tukar menukar, benar nggak? Jadi alat perputaran. Jadi perputaran hari ini dipegang oleh kita, besok dipegang oleh orang lain. Jadi perputaran. Jadi saya kiaskan seperti tamu. Uang itu tamu yang datang kepada kita, dan tamu itu ya otomatis akan pergi dari kita juga. Uang pun menurut saya, menurut inspirasi saya seperti itu, seperti tamu.
Dia kan berbicara tentang logika, tentang tamu. Apabila tamu datang kepada kita, kalau kita sambut dengan baik, ramah tamah, coba tamu itu senang apa enggak? Senang kan ya? Kalau disambut dengan ramah, senang ya. Tetapi sebaliknya kalau ada tamu datang kepada kita, kita penyambutannya kurang begitu baik, bengis lah, otomatis tamu tersebut ya kurang apa kepada kita ya, kurang begitu suka kepada kita ya. Jadi saya logikakan atau saya gambarkan, anggaplah uang itu tamu A. Jadi tamu harus diperlakukan ya dengan secara baik. Tapi memperlakukan uang itu seperti apa? Jadi yang pertama, kita harus bisa memposisikan uang tetap sebagai alat tukar atau alat perputaran. Jadi jangan memposisikan uang sebagai Tuhan. Karena kan ya mungkin secara sadar atau tidak disadari, mungkin sebagian kecil atau besar, banyak manusia itu sudah mentuhankan uang. Seperti apa gambarannya? Mungkin ada gambaran seseorang memposisikan uang itu sebagai perkara yang bisa memberikan kemanfaatan untuk dia. Sedangkan kalau kita berbicara tentang ilmu tauhid, yang bisa memberikan kemanfaatan itu hanya Allah semata. Jadi makhluk itu hanya sebab musabab, mewujudkan atau menyatakan sesuatu itu sabab musabab. Tetapi hakikat perwujudan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nomor satu, janganlah mempertuhankan uang. Berarti seketika kita mendapatkan rezeki berupa uang, tetap posisinya kita posisikan sebagai alat tukar menukar. Karena kalau Allah mengizinkan uang bisa bicara, mengizinkan, ya otomatis uang pun pasti berbicara, saya tidak ingin dituhankan. Otomatis berbicara. Maka nomor pertama, jangan kau posisikan uang sebagai Tuhan, tetap di dalam posisinya sebagai alat tukar menukar. Dan nomor kedua, jadi penyikapan tentang uang, seketika uang itu datang kepada kita, anggaplah dia tamu, kita terima. Dengan apa? Dengan ramah tamah, ungkapannya ada di dalam hati. Seperti apa ungkapan dalam hati? Ya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberikan milik oleh Allah berupa uang. Dengan cara seperti apa? Kita pegang uangnya, kita ungkapkan rasa syukur, lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati pun menerimanya dan menyambutnya. Gitu. Karena ada seseorang ini tidak akur dengan isi hatinya. Kadang uang itu datang, lisannya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya merunak. Contohnya seperti yang mungkin kebutuhan seseorang itu sangat besar, terus yang didatangkan uang itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Lisannya alhamdulillah, tetapi hatinya merunak. Letik amat, kecil amat nominalnya. Tidak mencukupi ya, tidak mencukupi untuk kebutuhan saya. Jangan seperti itu. Kita terima besar dan kecilnya, tetap kita terima supaya tidak ada kekecewaan kepada uang tersebut. Itu. Terima dengan ungkapan rasa syukur, besar dan kecilnya tetap kita terima dengan rasa syukur. Karena kan ada keterangan, barang siapa yang tidak mensyukuri hal yang kecil, dia pun tidak akan bisa mensyukuri hal yang besar. Itu syukuri. Gitu. Nah, terus proses yang selanjutnya, jadi uang tersebut setelah kita pegang, otomatis dalam jangka kapan, besok atau lusa, uang tersebut akan dikeluarkan kembali. Itu pun ada tata caranya, tata cara dalam ungkapan hati kita. Gitu. Jadi mengeluarkan uang tersebut jangan sampai ada kekangan, terkekang mengeluarkan uang. Jadi ada rasa sayang, ada rasa hook, gitu, mengeluarkan uang, gitu. Seolah-olah ada kekangan, karena kan posisi uang itu dia mau dengan posisinya sebagai alat tukar menukar atau alat perpindahan, dia pun tidak mau dikekang, karena kan tugas dia kan berputar, sehingga
perputaran tersebut akan menjadikan suatu kemaslahatan atau perputaran rezeki ke orang lain. Seperti kita berbelanja, otomatis orang tersebut dapat milik. Terus dibelanjakan lagi, otomatis dapat milik. Belanjakan lagi terus. Jadi usahakan jangan terkekang. Kadang kita mah suka gini. Kadang kita mah membeli, tetapi ayah rasa ngook. Hook amat. Contoh gini, contoh saya ungkapkan dengan percontohan. Contoh, seperti kita punya uang 50.000, contoh. Kita mau ke pasar, membeli ikan 2 kilo. Di tengah-tengah perjalanan kita bawa kendaraan motor. Terus bannya bocor. Otomatis uang 50.000 tersebut, karena kan motor tersebut ya harus tetap bisa berjalan, harus ditambal. Keluarlah uang. Nah, kadang kan suka ngerunek kate. Keduanya untuk belanja ikan, ini mah untuk bayar tambal ban. Ada ngerunek. Nah, hal-hal tersebut itu jangan sampai ngerunek, yaitu sudah menjadi ketentuan, berarti uang tersebut miliknya dipindahkan kepada tukang tambal. Seperti itu. Seperti itu. Jadi gambarannya kita senang menerima uang dan kita pun harus senang mengeluarkan uang. Jangan sampai ada kekangan. Jangan sampai. Maka posisikan uang tersebut ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Apalagi kan untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kebutuhan keluarga kita sendiri yang harus ada, tidak ada, harus diadakan. Maka belanjakanlah, jangan sampai terkekang. Jangan. Ntar juga kalau kita istimewa senang membelanjakannya, apalagi untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita yang senang gitu. Kan ada proses secara penarikan alam. Karena kan setiap energi ada sambung pesambungnya. Uang akan ada sambung pesambungnya dengan alam semesta. Jadi dia datangnya disambut dengan kita secara baik, dan dikeluarkannya kita pun mengeluarkannya dengan secara baik. Artinya kita menerimanya dengan senang, riang gembira, mengeluarkannya pun dengan senang, riang gembira. Itu namanya pas. Nah, otomatis apabila uang tersebut seketika kita keluarkan dengan riang gembira, katakanlah kalau contoh tamu, penyambutannya baik, oke, bagus, dia akan interaksi dengan uang. Ya, kita tidak tahu interaksinya seperti apa ya, tapi saya yakin dia itu bisa berinteraksi dengan uang. Kalau digambarkan ya, dongeng tanon ya, dongeng ya ibaratnya. Kata uang, aku ini pernah namu ke si Anu, dia orangnya baik loh. Tuh. Jadi memberikan informasi orang baik. Ternyata si uang ini, saya juga mau dong. Boleh. Bertamu ke situ, kalau baik mah. Tuh. Otomatis ntar pergerakannya secara pergerakan alam, karena akan koneksi antara uang dengan dengan alam, dan alam akan berkoneksi dengan yang punya uang. Akan ada perputaran seperti itu. Jadi sadar tidak disadari, jadi orang yang bisa memperlakukan uang seperti itu uangnya akan terus berputar dan dia tidak akan pernah kehabisan uang. Saya yakin. Kenapa saya yakin ya? Saya menjalaninya sendiri kok. Ya, walaupun nominalnya belum besar. Ya, cukup. Tapi alhamdulillah cukup, karena saya memperlakukan uang seperti itu. Jadi posisikan uang dengan posisinya gitu ya. Diperlakukan uang. Seketika kita menerima harus seperti apa yang tadi dijelaskan, keluar pun seperti apa yang kita jelaskan ya, tadi yang sudah dijelaskan. Maka kan pertukaran pengeluaran uang itu kan banyak kayak. Ada yang pengeluaran uang secara disengaja oleh kita, ada pengeluaran uang yang tidak disangka-sangka oleh kita. Kita harus bunga supaya terjadi interaksi antara uang dan uang yang ini memanggil teman-temannya supaya datang kepada kita. Itu seperti itu gambaran contoh daripada uang tersebut. Makanya dalam satu ungkapan itu harus benar-benar syukur menerima uang, dan saya beli nilai lebihnya supaya lebih paten Jadi apabila kita menerima uang itu mau berbentuknya seperti ya langsung ya, atau kan ada secara rekening,
Rekening kan tidak langsung menerima. Jadi kita pegang uang tersebut, kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah walaupun nominalnya kecil ya, apalagi kalau besar. Kita baca sholawat di situ. Sholawatnya sholawat Ibrahimiyah atau sholawat-sholawat yang lain. Kita bacakan sholawat itu. Insya Allah ntar ada interaksi, insya Allah. Jadi lambat tahun atau lambat bulan itu otomatis akan ada perubahan tentang uang tersebut yang tadinya nominalnya kecil. Insya Allah kalau kita bisa beristiqomah menjalankan hal yang seperti apa yang sudah saya jelaskan, itu nominalnya sedikit demi sedikit itu akan menambah dan akan tambah berkah. Sebenarnya yang menimbulkan keberkahan ya sebenarnya bukan interaksinya, itu ya sebagai gambaran doang, contoh supaya bisa dimengerti. Sebenarnya yang bisa memberkahkan tersebut ungkapan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berbaginya, walaupun itu istilahnya nominal kita membeli bukan sodako, tetapi kan rasa senang sehingga orang yang jualan itu pun senang. Di antara senang dan senang itu tersambut, maka senang dan senang alam ini akan merekam kesenangan kita, otomatis kesenangan di luar akan menghampiri kita. Gitu. Paham ya? Itu gambaran-gambaran kecil tentang uang yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ya tentang uang ya. Tapi awas, jangan memposisikan uang sebagai Tuhan. Jadi posisikan uang sebagai alat tukar menukar. Jadi bukan hak milik kita pribadi sampai ke langgeng, enggak langgeng, di perputaran. Jadi usahakan perputaran tersebut. Jadi jangan, bahasanya gini, jangan sampai kita juga terlalu ngirit ya kita sesuai aja istilah kata kita, uang ada pengen makan enak diirit-irit, makanya dengan lauk usam, lauk apa ya kita juga harus disenangkan ulang ngirit-ngirit, karena kan bahasanya ada suatu ucapan, semakin kita royal itu uang itu semakin banyak. Ya contoh faktanya aja sih, orang-orang yang punya uang kita melirikkan dari contoh, dari fakta yang nyata. Contohnya gini, orang-orang yang suka memberi nih itu saya perhatikan nggak pernah habis-habis uangnya. Malah makin banyak ya. Seperti gitu, karena kan dia memposisikan uang dengan sesuai dengan tempatnya. Makanya ngirit teuing ulah, boros ting ulah aja sesuai baik, apalagi kalau kebutuhan kita menyangkut kebutuhan kita, apabila kita ada uangnya mantap naon, orang jangan hook gitu. Komode lamun orang dek bersodako. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam apa yang saya jelaskan pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.